Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak yang mengundang kita datang ke tempat ini, Bapak Kapolrestabes Kabupaten Pasir beserta Nyonya, Bapak yang mewakili Bupati, Bapak Dandim yang mewakili Kajari, hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, kira-kira yang hadir di sini ada sekitar 10.000 orang. 10.000 orang nih. Kira-kira kalau kita dipanggil satu-satu, itu berapa lama selesai? Hah? Besok pun belum tentu selesai. Nah, di padang mahsyar nanti dikasih kumpul kayak begini. Tapi bedanya lebih banyak. Karena jumlahnya dari Adam sampai kiamat. Berapa triliun manusia itu? Dari Adam sampai kiamat kumpul satu tempat. Dan pada saat itu kata Nabi, matahari seolah-olah tinggal satu jengkal dari kepala. Dan Bapak Ibu harus percaya ini. Kenapa? Karena orang beriman itu ada 6 rukun imannya. Satu di antara rukun iman itu adalah percaya kepada hari akhir. Hari akhir itu di antaranya padang mahsyar. Pada saat itu kata Nabi, ada orang yang keringatnya sampai di tumitnya. Ada yang sampai di lututnya. Ada yang sampai di pusatnya. Ada yang sampai di lehernya. Bahkan ada yang berenang tenggelam gara-gara air keringatnya. Sementara di sampingnya tidak ada apa-apa. Pada saat itu adik-adik, percaya kata Nabi, semua wajahmu berubah. Tidak seperti ini. Wajah kita sesuai amal ketika kita hidup. Kata Nabi di padang mahsyar kala itu, ada orang yang mukanya seperti ular. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, siapa muka ular? Kata Nabi, mereka yang suka menjilat-jilat, mencari-cari muka ketika hidup di dunia. Ini biasanya di kantornya bupati banyak. Ini biasanya di kantornya Kapolres banyak. Setengah mati menjilat-jilat. Iya Pak Komandan, iya Komandan, iya Komandan. Para pejabat yang hadir di tempat ini, percayalah Pak, tidak semua orang di sampingmu itu baik. Semua cuma menjilat. Yang merusak negara kita ini adalah mental penjilat pencari muka. Dia dongok, buntu, tolol, mau dapat jabatan. Caranya apa? Dia pergi cari muka. Ya Pak, iya Pak, iya Pak. Siapa Kapolres, siap komandan, siap komandan. Dengar kau ini polisi ya, dengar kau ini ya. Dengar kau ini, dengar bapak-bapak polisi. Apa? Kasih menyala. Tenang kok kita gospel malam ini. Dengar Pak, dengar bapak-bapak polisi. Jangan mau kau cari muka sama Pak Novi. Sedikit lagi pas 1 tahun mutasi lagi. Cari muka kau lagi. Dan ingat, biar Pak Novi suka kok. Kalau istrinya ndak suka, ndak jalan urusanmu. Kepala dinas, yang mau kau cari muka sama bupati. Capek. 10 nak suruh kau kerja. 9 betul. 1 salah, yang salah nak persoalkan. Kalian tim sukses, jangan kau cari muka sama manusia. Capek. Saya biasa malu lihat pejabat. Lebih senior, lebih tua. Bupatinya lebih muda. Menjilatnya minta ampun. Dan ada di sampingnya anaknya. Kau ndak malu itu sama anakmu? Iya. Jangan cari muka. Mukamu nanti seperti ular. Yang kedua kata Nabi, ada juga nanti yang mukanya seperti tikus. Bertanya lagi, siapa muka tikus ya Rasulullah? Mereka yang suka mengambil barang-barangnya orang.
panga, perampok, koruptor, yang suka ngambil di rumah-rumah dinas. Biasa saya heran kalau pindah itu pejabat, biar gorden hilang. Tanam kok saya wakili perasaanmu ini malam. Hilang gorden, hilang AC, hilang kulkas, kerjasama kepala dengan kepala biro umum, pengadaan. Nah cari kok nanti malaikat. Nah suruh kau semua kumpul. Dengar ini para pejabat, barang-barang negara yang kau ambil nanti di padang mahsyar disuruh kau pikul. Kulkas, AC, mesin ketik, sendok, piring, gorden, kau pikul begini. Lewat itu Satpol PP, polisi setengah. Lewat itu kalau Satpol PP dah bilang, bapak paling yang ngambil, saya yang dipecah. Hah? Mereka yang disogok dan menyogok, mukamu nanti seperti tikus. Termasuk kalian yang terima sogok. Wani piro. Hei, termasuk kau yang jadi pegawai negeri karena sogok. Apa kau jadi pegawai negeri sogok 500 juta sampai pensiun kau tidak bisa kumpul itu uangmu kecuali kau mencuri. Apa hebatnya itu pegawai negeri? Cari itu pegawai negeri. Mana ada pegawai negeri? Tidak ada. Ijazahnya semua, SK-nya ada semua di bank. Lihat mah kau peresai. Ada semua itu kredit. Tanggal 1 sampai tanggal 10 makannya sari laut. Tanggal 11 sampai tanggal 20 turun sedikit sari mie. Tanggal 21 sampai 30 sari don. Sakit kepala. Apa? Kenapa kau tahu Ustaz? Karena saya juga pegawai negeri. Nyogok. Jangan nyogok. Adik-adik sekalian, kalau kalian mau jadi pegawai, mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi ASN, minta pertolongan kepada Allah. Salat tahajud kok. Saya beberapa bersaudara jadi pegawai, tidak ada sogok. Ibuku minta salat tengah malam, bangun salat tahajud. Kalau 40 malam kau salat tahajud, masa si Allah tidak kabulkan doamu? Ada tom bikin vokal di sini. Coba, kalau 40 malam kau sholat tahajud, Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau sama saya kasih kau. Cuma kadang-kala sekarang, begitu mau jadi polisi, siapa ini bisa dihubungi? Ustaz tolong dulu anakku. Nah saya bukan polisi. Mau jadi pegawai, cari kepala dinas. Kenapa kau sogok? Minta kau kepada Allah. Salat tahajud kau 40 malam. Salat duha kau. Salat hajat. Kalau Allah tidak kabulkan, berarti bukan itu yang baik. Saya tamat SMA. Mau nggak jadi dokter. Gagal akabrito karena pendek kak. Saya daftar dokter. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa 7 hari. Saya ikut les tambahan. Saya juara di kelas saya. Fisika 1 tempat saya. Begitu pengumuman tidak lulus. Temanku lulus. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau tidak jadi dokter saya? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter. Temanku lulus. Padahal tidak pernah nakalan nilaiku. Dia tugas di Kepulauan Aru. Baru-baru saya pulang dari sana. Saya tanya waktu mau lebaran. Pulang ke lebaran? Tidak. Rugimu itu jauh-jauh cari uang. Tidak lebaran sama orang tuamu. Kenapa kau tidak pulang? Mahal tiket Ustadz. Dalam hatiku untung saya tidak jadi dokter. Saya sekarang bu kemana-mana tidak pernah pikir tiket. Baru bisnis kelas. Siapa yang belikan? Kapolres. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang. Makanya kau berdoa, adik-adik sekalian kau tamat SMA, yang kelas 3, mau jadi akmil, mau jadi akpol, mau jadi IPDN, jangan kau sogok.
Berdoa kau kepada Allah. Masa Allah tidak kabulkan niatmu baik? Ibu-ibu, kalau anakmu mau jadi pegawai, mau jadi tentara, mau jadi polisi, jangan kau sogok. Yang ngurus kau itu lempar dadu. Pura-pura kau nak urus. Apa nak bilang? Ini 500 juta. Panjar dulu 300. Kalau lolos, ya baru tambah 200. Kalau tidak lolos, mati uang. Atau nak kasih kembali. Karena dia ndak urus kok. Untung-untungan Ji. Anakmu lulus secara murni. Tapi dia pura-pura. Dia penipu. Daripada anakmu jadi tentara. Jadi polisi. Kau bayar sampai 1 miliar. Lebih baik kau bikinkan toko bahan bangunan. Dia jadi bos di situ. Ndak perlu hormat-hormat. Ya ketawa. Saya serius ini. Penjilat, berhenti penjilat, sogok, mukamu nanti seperti tikus. Ada lagi kata Nabi, yang nanti mukanya seperti kuda. Badannya manusia, kakinya manusia, perutnya manusia, tapi kepalanya kuda. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang muka kuda? Kata Nabi, mereka yang suka mendahului imam ketika berjamaah. Dengar ini yang rajin berjamaah di masjid. Saya tahu di Pasir ini Pak, Masya Allah rajin masyarakatnya berjamaah di masjid. Apalagi kalau subuh. Penuh. Sampai di luar. Tidak ada di dalam. Ada anak muda sholat kala-kala Pak Imam. Pak Imam baru ruku dia sudah naik. Pak Imam baru naik, dia sudah sujud. Ditanya, kenapa cepat sekali? Sudah tua Ustadz, lobek media. Baterainya tinggal 1 strap. Tidak boleh. Ada juga orang sholat terlalu cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak sampai 4 rakaat, tidak sampai 2 menit. Saya tanya, kenapa kok cepat sekali dek? Dia bilang, saya sudah hafal bacaannya Ustadz. Kalau sudah hafal, tidak perlu kok banyak baca. Bilang kok saja begini. Allahu Akbar. Tuhan, bacaannya sama kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Tapi sholat itu kan ada rukun-rukunnya. Siapa yang muka kuda? Mereka yang suka berjamaah tapi mendahului imam. Nah sekarang, sholat jamaah ini pelajaran sosial bagi kita. Apa pelajaran sosialnya? Persatuan. Berjamaah kacau kalau kau tidak bersatu. Contoh di masjid. Ada berapa suku yang datang. Sukumu apapun tidak boleh kau pakai bahasamu masing-masing. Bersatu kau. Bahasa apa? Bahasa yang diajarkan dalam Al-Quran. Bayangkan bagaimana kacaunya salat jamaah kalau masing-masing pakai bahasanya. Yang jadi imam habaib keturunan Arab. Dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum datang bubuhan dari Banjar. Dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Itu baru dua. Masya Allah. Datang juga orang Bugis. Lebih kencang suaranya. Pungala ta'ala malopo. Datang pula orang Kutai. Dia takbir tidak mau kalah. Dia pakai bahasa Kutai. Allah pore benih. Penjual nasi padang masuk. Tidak mau juga kalah dia. Pakai juga bahasa Padangnya. Allah nan gadang. Mu'allab terakhir dari Toraja. Dia takbir pakai bahasa Toraja. Punggala ta'ala tonggo gajah. Ada pula anak gaul dari Jakarta. Dia takbir pakai bahasa Betawi. Allah gede banget gitu loh. Coba. Jadi saudaraku, kalian orang Islam, kalau kau rajin berjamaah, makna kehidupannya dalam sehari-hari bersatu kau. Jangan kau bercerai-berai. Pilkada di depan mata.
Jangan kau bermusuhan gara-gara beda pilihan. Ibu-ibu, Bu, ini biasanya beda calon, tetangga baku musuh. Beda calon, bahkan suami istri baku musuh. Hei, Bu, masih ingat waktu pemilu 2019? Masih ingat? Masih ingat? Siapa yang bertanding? Bapak Joko Widodo. Lawan siapa? Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Waktu debat satu paket. Kalian bertetangga dari 2019 sampai sekarang masih baku musuh. Itu biasanya beleng-beleng. Apa kau dapat? Apa kau dapat? Kalau tim sukses baku musuh, wajar kenapa mau menteri. Tim sukses baku hantam, wajar cari muka mau jadi kontraktor. Tapi kalian bertetangga, apa kau dapat? Jak bawa namu masasa. Masasa, dekagamu runtuh. Purale duit kera-kera mau palo barasa si sekue. Banyak sifat nasa ngogi ma bali bolai. Make mas. Ya koma solang masih nana Jawa na sapa. Ya koma manre ogi na obi. Ini orang Jawa tinggal di mana, di Makassar. Bu, jangan musuhan gara-gara pilkada. Tim sukses, jangan kau bodohi-bodohi masyarakat. Calon bupati, jangan kau menghina masyarakat. Masyarakat, silakan pilih jagoanmu, jangan kau hina calonnya orang. Selesai, jangan bermusuhan. Sholat jamaah itu mengaturkan ketertiban. Coba lihat, kata Nabi, kalau kau berjamaah jadi makmum, sunnah sikat gigi kau dulu. Kenapa? Apa? Bau mulutmu sampai kepada Allah? Tidak. Kata Nabi, kalau kau berjamaah pakai parfum kau dulu. Apakah parfummu sampai kepada Allah? Tidak. Apa maknanya itu? Adab sama di sampingmu. Bayangkan kalau kau baru bangun sholat subuh, ndak pula kau sikat gigi. Tadi malam makan pete, pasti Andre dengan cang goreng. Lalu, Assalamualaikum. Orang balik ke sini kau menguap. Sampai mati dia ingat itu mulut musuh. Iya. Kata Nabi pakai kau parfum supaya apa? Kalepakmu tidak bau. Bayangkan kalau kau takbir bau kalepakmu. Allahu Akbar. Begitu kau lewat, Nabi sikit temannya. Bau kalepaknya itu. Kenapa kau tahu? Pernah di sampingnya salat. Weh, nasesa kak. Iya, apalagi kalau berjamaah, jangan kau ganggu orang. Ada orang berjamaah, rasa-rasanya dialah yang paling alim dalam masjid. Mulai takbir na ganggu memang maki. Allah. Weh, baca Fatihah kayak mau nagigit telinga tak? Alhamdulillah maliki yaumi. Pernah ibu dapat begitu? Bapak-bapak pernah dapat begitu? Ada lagi yang lebih ganggu kita itu? Nak kasih pindah kaki, nak kasih pindah lagi. Kita kasih pindah kaki, nak kasih pindah lagi. Kasih pindah. Saya pernah sholat, ku kasih pindah kakiku, nak kasih pindah lagi. Saya bilang, enggak bisa pindah-pindah kakiku. Enggak ada minta pakna lari. Masih nak kasih pindah sekali ku kasih begini. Selesai sholat, nak tanya kak, kenapa ditaranjai kakiku Ustaz? Enggak tahu apa bahasa Indonesianya itu taranjak. Kenapa pijak kakiku Ustaz? Hah, kau ganggu saya. Maksudnya apa? Itu karena kau sentuh jari-jari kelingkingku, jari-jariku kupikir. Saya bilang, kenapakah kau kasih dekat? Nah bilang supaya sap jamaah kita rapat Ustaz. Kalau mau kau rapat, sapmu bukan kakimu kasih rapat. Tapi apa pundak? Sama siku.
Kalau kaki rapat, bisa kaki rapat tapi sapmu longgar. Begitu kau ruku. Coba kalau ini sap. Rapat. Tidak ada orang sikunya begini. Itu maknanya kalau kamu berjamaahmu rajin, jangan kau ganggu tetanggamu. Tetanggamu beda pilihan, biar nih. Tetanggamu tidak sama yang kau pilih, halal, tidaklah maksiat. Boleh berbeda pilihan. Jangan ganggu tetanggamu. Begitu pentingnya namanya bertetangga. Bertetangga itu kata Nabi, kalau kau bertetangga dan itu kau tanam pohon, ada pohonmu kau pohon mangga, lalu dia nyebrang ke tetanggamu, itu pohonnya manggamu, nyebrang pagar. Nih misalnya di sini pagar, ada rantingnya tetangga paha, cek. Maka yang menyeberang pagar halal bagi tetanggamu, boleh diambil. Mahasiswa aku bilang, Ustaz, bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang pagar? Halal itu. Lentong urusannya itu tolong. Maka saudara, sholat jamaah mengajarkan apa? Saling menghormati. Apalagi sholat jamaah. Coba lihat sholat berjamaah. Itu diajarkan bagaimana cara memilih pemimpin. Jadi makmum siapa saja boleh. Mulai dari yang paling dewasa sampai yang tidak tahu bicara bayi boleh jadi jamaah. Mulai dari yang paling tua sampai paling muda boleh jadi jamaah. Mulai yang paling cerdas sampai paling bodoh boleh jadi jamaah. Tapi imam tidak boleh sembarang. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, satu, ringkaskan bacaanmu. Paponcoki bacamu. Ada orang jadi imam, la haula wala quwata illa billah. Nah suka yang panjang-panjang. Nah kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkas. Itulah sebabnya kalau kita jadi imam, disuruh balik dulu. Salat jami rahimakumullah. Tujuannya apa? Kita mau lihat pasukan. Kalau lebih banyak orang tua, jangan kau kasih panjang bacamu, kau siksa orang tua. Apalagi kasihan yang sudah pensiun remati. Kau panjang bacamu, kau siksa itu. Jatuh kepalanya. Belum bisa selesai, naik lagi kasihan. Jatuh lagi ulang itu. Naik lagi. Batena na sesa tomatoy. Kata Nabi, ringkaskan bacaanmu. Yang kedua kata Nabi, bacalah yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, supaya jamaah bisa ikut khusyuk. Coba kalau imam baca kul huwallah, anak-anak kan ikut. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam. Nah hafal nih. Tapi coba kalau imam membaca Al-Anfal ayat 5 sampai 40. Imam husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Mau ki ruku, belum bisa selesai. Mau ki ikut, tidak dihafal, terpaksa dibaca semua itu di dinding. Keadaan keuangan masjid, pengeluaran, pemasukan, saldo kas. Belum bisa selesai imam, dibaca lagi kalender. Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Kabupaten Pasir. Belum selesai, dibaca lagi bajunya orang. Calon DPR RI nomor urut 7 partai T. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal supaya orang ikut. Yang kedua, tujuannya apa? Supaya kalau kau salah imam, ada yang bisa bantu. Kalau imam baca wadduha, kita bisa luruskan kalau dia salah. Begitu imam membaca surah Al-Anfal, begitu salah, ewayalemu, hadapi kesusahanmu sendiri. Ada ini cerita, wallahu alam benar atau tidak. Anak-anak dari pesantren disuruh jadi imam. Nah imam kona'ah, ya tes hafalannya, Al-Fatihah lancar. Dia bacalah surah yang hanya dia yang hafal dalam masjid. Tiba-tiba ada cicak jatuh di kepalanya. Selengi, kaget,
Stres. Namanya orang stres, hilang hafalan. Nah lupa apa sambungannya ini. Nah ingat-ingat, nah lupa betul apa sambungannya ini. Tidak ada, suasana hening dalam masjid, semua diam. Ini imam langsung dia bilang, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada berteriak anak muda, dia bilang, ya sudah kalau begitu Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ini ada kejadian, ini kisah nyata waktu ku kecil di kampung. Sujud imam pak, lama sekali dia sujud. Tidak seperti biasanya, orang semua dalam hati, kenapa imam lama sekali nih? Ada temanku tidak tahan nak angkat kepalanya. Langsung, hui, hilang imam. Lenyai mange. Ternyata imam keluar dari samping. Kacau sholat pak. Selesai sholat, kacau ditanya, Pak Imam, kenapa tinggalkan saf? Nah bilang, metu kana. Saya kentut nak. Pak Imam, lain kali kalau kentut, kasih naik kepala supaya dilihat kau pergi. Nah bilang, sengaja nak, saya malu kau tahu saya kentut. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Itulah sebabnya agama menganjurkan hati-hati milih imam. Salah imam, sab jamaahmu kacau. Bulan 11 akan datang, Kabupaten Pasir pilih imam. Jangan kau pilih karena sesuku saja. Jangan kau pilih karena dia sekampungmu. Jangan kau pilih karena satu partaimu. Jangan kau pilih karena keluargamu tim sukses. Jangan kau pilih karena nak kasih kau baju seragam. Jangan kau pilih karena dia kasih kau uang. Tapi pilihlah yang betul-betul bisa memajukan Kabupaten Pasir. Supaya apa? Kabupaten Pasir ini luar biasa. Kaya. Ada sawitnya. Ada tambangnya. Ada tambaknya. Ada empangnya, ada sawahnya, semua hampir punya di sini. Makanya sayang kalau anak-anak kita banyak pengangguran. Sayang kalau anak-anak kita yang perempuan pergi ke Malaysia menjadi tenaga kerja di sana dihina-hina. Karenanya kau pilih pemimpin, pilih kau imam yang kamu yakini bisa menyelamatkan safmu. Jangan kau pilih hanya karena uang yang 300.000. Kepada juga para calon pemimpin, silahkan kampanye tapi jangan bodoh-bodohi masyarakat. Silahkan kampanye tapi jangan kau tipu-tipu masyarakat. Supaya apa? Masyarakat betul-betul menikmati pilkada ini sebagai pesta demokrasi. Pada saat itu kembali kepada Masar, macam-macam muka orang. Maka datanglah sekelompok manusia menghadap kepada Nabi Adam. Ya Adam, engkau adalah kakek para manusia. Adam, engkau adalah bapak-bapaknya kami semua manusia. Tolong menghadap kepada Allah supaya segera dibuka pengadilan. Kami capek ini menunggu pengadilan. Kata Nabi Adam, saya malu ketemu Allah. Di mana mau kusimpan mukaku? Kenapa? Saya pernah makan buah khuldi. Saya malu ketemu Allah. Nabi Adam, satu kali makan buah khuldi, malu ketemu Allah. Nabi Adam satu kali makan uang haram, malu ketemu Allah. Bagaimana bapak-bapak yang tiada henti, tiada pernah berhenti, tiada hari tanpa makan uang haram. Mana uang haram? Satu, mapim mana duit, rentenir. Tetangga pinjam 1 juta kembali menjadi 1,5 juta. Itu rentenir. Kalau bapak suka makan uang haram, mau lihat hasilnya, bapak mau tahu haram atau tidak hasilnya pengeluaranmu, pemasukanmu, lihat anakmu. Anakmu tidak bisa kau didik, itu karena dia selalu makan uang haram. Mana lagi kalau istrimu pembangkang, istrimu tidak mau mendengar, istrimu dia lawan kau, itu tandanya terlalu banyak uang haram kau kasih makan istrimu. Sekarang banyak istri dia lawan suaminya. Sekarang banyak istri tidak mau mendengar suaminya. Sekarang banyak istri yang menghina suaminya. Sekarang banyak istri yang tidak taat suaminya. Baru keluar suaminya 10 menit dia pergi tawaf. Dia kelilingi kompleks.
Itu ciri-ciri kau tegur, jangan kau keluar, jangan keluar. Apa dia bilang? Apa? Jangan terus. Itu ciri-ciri uang yang kau kasih makan uang haram. Kalau anakmu tidak mau mendengar, itu ciri-ciri uang haram kau kasih makan anakmu. Lihat anak-anak kita sekarang, Pak. Kalau sama pacarnya sopan, sama cowoknya sopan, baru 2 bulan baku pacaran sudah panggil papi mapi. Dongo. Jengkel kuliah baru modal stiker-stiker dikirimi, stiker lope-lope. Nabi bilang, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Anak-anak sekarang dikasih tahu bapaknya ndak mau mendengar. Sekalinya cowoknya, terserah kakak saja deh. Saya modal 15.000 dibelikan roti 1, dibelikan hoka-hoka bento, dibelikan autan, dibawa pinggir jalan nonton motor. Dikasih tahu bapaknya ndak mau mendengar. Kalau begitu anakmu, ciri-ciri uang yang kau kasih makan uang haram. Lalu Nabi Adam berkata, silakan kau datang kepada Nabi Ibrahim, minta tolong Ibrahim, dia yang berdoa. Datang lagi sekelompok manusia ini, ya Ibrahim, engkau adalah kakeknya para nabi, tolong menghadap kepada Allah, berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya malu ketemu Allah. Kenapa? Saya pernah diutus menjadi nabi, tapi saya pernah bohong sekali seumur hidup saya. Saya bohong di hadapan Raja Namrud. Saya disangkakan, dituduh, kamu yang hancurkan berhala-berhala kami. Saya katakan bukan, padahal saya malu ketemu Allah. Di mana mau kusimpan mukaku? Nabi Ibrahim 1 kali bohong kepada Allah, malu ketemu Allah di akhirat kelak. Bagaimana anggota DPR yang tiada hari tanpa bohong? Bukan yang di sini, bukan di sini. Orang baik ini bapak ini. Bagaimana bapak-bapak yang tiada hari tanpa bohong istrinya? Alasan rapat, pergi merapat. Bagaimana bapak-bapak yang selalu bohong kepada pasangannya? Coba kalian lihat istrimu. Dia tinggalkan tanah Jawa, dia tinggalkan tanah Bugis, dia datang ke pasir. Kadangkala dia jual-jual makanan, kadangkala dia jual-jual kerupuk ke jalan. Dia cincin itu, padahal bukan tanggung jawabnya cari uang, bukan tanggung jawabnya beli baju. Itu tanggung jawabnya suami cari nafkah. Tapi dia bantu suaminya cari nafkah. Lalu kau tipu dan kau sakiti. Wajar puluhan tahun kau merantau tidak bisa kau cari uang dengan baik. Kenapa? Istrimu yang baik kau tipu. Tenang kau ibu, saya bela kau ini malam. Lihat itu ibu-ibu kasihan. Sakit orang tuanya di kampung. Kata ibunya, lo kau minta kak Yolo nak, malasa kak. Datang kau dulu lihat saya nak, sakit saya ini. Apa kata istrinya? Mohon maaf mak, saya tidak bisa ke situ. Kenapa? Ini suamiku tidak bisa kutinggal, kasihan. Dia rela. Ibunya dia tidak besuk untuk taat kepada suaminya. Lalu kau tipu perempuan seperti itu, wajar hidupmu susah. Hargai istri. Kata Nabi, bukan bagian dari umatku yang tidak tahu memuliakan istrinya. Bagaimana cara memuliakan istri? Salah satu Nabi selalu lakukan, puji istrinya. Salah satu bohong yang boleh, bahkan pahala, bohongnya suami kepada istrinya. Boleh. Bohongnya bagaimana? Bagaimana sayur ini Pak? Wush, Masya Allah, barusan saya makan sayur enak sekali seperti ini deh. Boleh bohong seperti itu. Kau dibelikan baju sama istrimu ulang tahun, kasihan istrimu ndak gaul, dia belikan kau baju yang ramai sekali rasanya. Bagaimana baju Pak? Bede macam imato kondi. Ndak ada samanya di pasir ini. Dalam hatinya karena jelek. Boleh bohong seperti itu. Kenapa? Karena memuliakan istri. Masya Allah. Nabi itu Pak, kalau mau keluar rumah, dia sedekah ke istrinya. Apa sedekahnya? Dia cium jidatnya. Maka mulai besok ibu, kalau suamimu mau keluar minta ku sedekah. Woi Pak, sedekah. Sini kau ibu, ku sedekahi kau.
Tapi ibu juga kalau mau disedekaian rapi-rapi. Masya Allah. Nabi, coba lihat itu Nabi Bu. Pernah suatu kali Nabi lama pergi dakwah. Pulang, gembira sekali Aisyah. Disambutnya di depan pintu Madinah. Bukan ditunggu di rumahnya. Madinah. Begitu gembiranya, Nabi sampai, kebiasaannya Nabi kalau minum, satu teguk dia kasih istrinya. Minum, satu teguk kasih lagi istrinya. Suatu ketika pulang itu Nabi, dia minum. Aisyah menunggu, minum lagi. Aisyah mulai cemberut. Biasanya satu teguk dia kasih saya, ini 3. Minum lagi Nabi, tidak dikasih. Aisyah berkata, ya Rasulullah, adakah perempuan yang memberimu air minum di luar? Cemburu. Akhirnya Nabi kasih minum. Hebatnya itu Nabi romantisnya ibu. Di sini bekas minumnya Aisyah, di situ juga dia minum Nabi. Bekas bibirnya. Coba Bapak praktek besok. Begitu dia minum bekas bibirnya apa dia bilang, busuk na mulutmu. Waktu diminum, Aisyah minum bekas minumnya Nabi. Langsung Aisyah muntah. Kenapa? Ternyata begitu gembiranya Aisyah salah resep. Garam dia kira gula. Masya Allah. Kalau suami seperti ini, insya Allah istrimu pasti taat. Kita suami bukan kita hebat, tapi istri kita yang jago. Saya bisa ceramah begini Bu, bukan karena saya hebat, tapi karena mamanya cek kasih tenang jiwaku. Bagaimana saya mau ceramah kalau na teror Kak? Begitu lagi 5 menit ceramah, langsung na telepon, Ustaz pulang kok. Pulang kok? Kenapa? Pulang kok, kesetrum anakmu. Itulah jasanya istri, dia jaga anak kita. Makanya bapak-bapak hormati istrimu supaya rezekimu tenang. Nah bilang, aduh jelek muka Ustaz. Takdirmu, itu bijodohmu yang terbaik. Allah tahu itulah yang terbaik. Kenapa? Karena kalau istrimu cantik dia malu jalan sama kau. Kenapa? Karena kau juga jelek. Salatullah ala ala Yasin. Bu, Pak, tidak ada kemuliaan seorang lelaki yang tidak menghargai istrinya. Ada yang bilang gajiku tidak seberapa Ustadz. Pak, justru tidak seberapanya gaji, hormati itu istri. Coba kalau istri minta digaji, pasti gajimu tidak cukup. Berapa gajinya polisi? Yang satu di sini 7 juta sampai paling jago kalau 10 juta. Kok kira kau bisa bayar istrimu 10 juta? Berapa tukang cuci gajinya? Berapa gajinya tukang cuci? 2.500.000 paling murah. Selama kau peristrikan 5 tahun tidak pernah kau bayar jadi tukang cuci. 2.500.000. Berapa gajinya babysitter? Paling murah 2,5 juta. Berapa itu? 5 juta. Apa Pi? Berapa gajinya tukang masak? Pembantu? 2,5 juta, 7,5 juta. Cukup itu uangmu? Enggak, itulah istri. 5 tahun kau jadikan pembantu, enggak pernah kau gaji. Kayaknya memang sudah di ini kode bilang Ustaz sudah tengah malam nih. Belum? Serius? Maka muliakan istri. Ya, istri juga jangan suka ngomel. Sedikit gajinya suamiku, Umi dia apa? Ibu-ibu dengar ini baik-baik. Tidak ada suami yang betah di rumah kalau kau suka ngomel. Ibu pikir gampang jadi suami? Hoi, kau pikir gampang jadi suami? Malu juga itu suami kalau pulang lebaran istrinya tidak pakai emas. Malu juga itu suami kalau pergi arisan istrinya itu terus bajunya. Malu, tapi apa boleh buat, rezeki bukan dari suami, Allah yang ngatur.
Kadangkala suami rela itu kredit demi istrinya di rumah. Apalagi kasihan yang polisi seperti ini. Lihat ini teman-teman kita yang polisi, mana enak hidupnya kasihan. Di kantor dimarah-marahi sama komandan, siap salah komandan, siap salah komandan, siap tenda siap salah komandan. Masuk warung kopi, belum duduk dalam hatinya orang, mau lagi ditraktir, mau lagi ditraktir. Di jalan raya makan minum asap lagi, sampai di rumahnya dimaki-maki lagi, bodoh. Kenapa kau tidak lawan? Mau apa dilawan? Nah dia Kapolres. Maka ibu-ibu hormati suami. Kadangkala suami kasihan pergi ngojek, kempes ban mobilnya, dia tidak telepon itu istrinya. Kehujanan di jalan, dia berteduh hanya pakai pisang, daun pisang. Dia tidak telepon kok. Kenapa? Karena cukup dia yang menderita. Tidak gampang itu jadi suami. Bukan cuma di dunia, di akhirat kita tanggung juga itu dosanya itu istri. Kalau suaminya penghafal Quran, suaminya ulama, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya dia tinggalkan puasanya tidak dibayar, suaminya nanti yang tanggung jawab. Mana ini suaminya? Di dunia ditanggung, akhirat juga ditanggung. Makanya jangan suka ngomel. Supaya saling menghargai. Cara saling menghargai, kalau suamimu marah, kamu yang diam. Kalau istri diam, suami yang diam. Kalau suami marah, istri diam. Istri marah, suami diam. Suami marah, istri diam. Enak. Saya amalkan itu. Kalau begitu saya lihat cuaca tidak bagus. Kan kadang-kali itu perasaannya perempuan seperti ramalan cuaca. Dikira mau terang, ternyata hujan. Datang tiba-tiba, kusana tidak baik. Langsung peluk. Peluk baru kita menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Masih marah dipeluk lagi dari belakang. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Mulai ketawa itu. Saya kalau istriku mengeluh, kenapa sih Ustaz selalu tinggalkan kami? Jarang sekali ada di rumah. Saya tidak marah. Saya menyanyi-nyanyi saja. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Enak. Coba kalau begini suami istri. Marah, jangan kita marah. Kalau marah dua-dua bertengkar namanya. Yang aneh bertengkar, hamil lagi. Nah ketawai kau tetanggamu. Matampu sih. Masuk akalnya itu ibu. Maka bawa oleh-oleh. Ya, jauh-jauh kita merantau dari Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi. Di rumah kita ngontrak-ngontrak. Lalu kalau kita suami istri selalu bertengkar, kapan kau bahagia? Hidup cuma sebahan. Kalau kau tidak suka, bukan dengan berselingkuh. Kalau kau tidak suka, bukan dengan memukulnya. Kalau kau tidak suka, bukan dengan menghinanya. Kalau kau tidak suka, kata Allah, kembalikan. Kembalikan ke rumahnya. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Itu lagu-lagu dulu memang enak, bagus. Kalau lagu-lagu sekarang tidak masuk di akalku. Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri. Apa itu kiri? Cikampek, Tasikmalaya, aku capek Desisa netamak kaleng. Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Pantas kodongo. Ya, nah pada saat itu semua orang gelisah, lalu datang lagi kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, engkau Nabi dan Rasul, tolong menghadap kepada Allah supaya dibuka ini pengadilan di padang mahsyar. Apa kata Nabi? Maafkan saya malu ketemu Allah. Kenapa?
Saya diutus la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Oh anakku, kasihan lawan kak. Nabi Nuh Pak, satu anaknya membangkang malu ketemu Allah. Bagaimana ibu-ibu yang 4 anaknya tidak ada sholat? Ibu-ibu, ibu, oi, kalau ibu mati nanti siapa doakan ki? Suamimu kawin lagi. Ada tetanggaku di Makassar, dia bilang, jelek nih itu sifatnya tetanggaku Ustaz. Kenapa ibu? Dia bilang, masa baru 3 bulan istrinya meninggal, belum pi lagi kering kuburnya, kawin misede. Saya bilang, lebih jago itu temanku, masih hidup istrinya kawin. Pak, oi, Pak. Kalau bapak meninggal siapa doakan? Temanmu. Lihat itu di WhatsApp. Bapak-bapak semua punya grup WhatsApp toh? Coba kalau ada yang meninggal. Jangankan baca doa, ketik saja doa dia malas. Apa nak kirim? Stiker. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Fatihah. Dia tidak baca itu. Siapa yang doakan? Anak. Adik-adikku sekalian, kalau orang tuamu tidak punya apa-apa untuk kau banggakan, maka jadilah kamu orang baik supaya nanti orang berkata siapa bapaknya itu. Ibu-ibu, daripada setengah mati kau jaga HP-nya suamimu, lebih kau jaga anakmu. Kalau HP-nya suamimu kau jaga, apa kau dapat? Begitu dapat kau lope-lope, apa? Sakit hati mah kau? Bilang kau ceraikan saya, mampu kau janda? Ceraikan saya, kau cerai, mampu kau dapat laki-laki lebih baik dari sekarang? Daripada gara-gara handphone, lebih baik kau cuek, jamah kau, anakmu kau jaga. HP-mu kau jaga, nak kasih kau HP-nya 1, masih ada 2 nak sembunyi di mobilnya. Kenapa kau tahu? Saya kadang-kala begitu. Karena repot juga kalau selalu diperiksa HP. Karena selalu diperiksa HP, terpaksa kita pakai akal-akal sedikit. Ada dulu cewek-cewekku dulu di kampung ibu. Waktu masih SMP, belum pak viral. Nah, setelah saya viral, selalu kena telepon. Mau ku angkat. Nggak enak perasaannya mamanya cek nanti tuh. Saya mau blokir. Nanti dia bilang kak sombong. Terpaksa ku tulis di HP ku penjual batu bata. Suatu ketika saya duduk-duduk. Tiba-tiba menelpon. Saya tanya, ada dekatnya handphone dekat nama mak nyecek. Sayang, kenapa? Ada telepon tak? Siapa sayang? Saya lihat tertulis penjual batu bata. Mati. Tidak boleh panik, tenang saja pak. Karena kalau panik kentara. Santai saja. Oh jangan angkat sayang, penjual batu bata, tagihan itu. Aman, perempuan kan paling takut tagihan. Amanlah saya. Besok-besok saya pulang ceramah, saya haus. Mama Cek, bikinkan dulu saya teh. Sibuk saya Ustadz, lagi ajar Cek mengaji. Bikin maki sendiri. Mana gula? Nah bilang itu ada di toples, ada di tulisannya gula. Saya ambil sudah itu kenapa asin? Saya pergi lihat itu toples, tulisannya gula, isinya garam. Saya pikir angkai saya lihat, kenapa kau tulis gula baru isinya garam? Dia bilang kau juga HP mulai isinya lain kau tulis. Ibu, Bu, daripada sibuk jaga HP, lebih jaga anak. Jaga anak. Kalau suamimu, kau tidak tanggung dosanya. Tapi kalau anakmu sesat, kau tanggung dosanya dunia akhirat. Maka ibu-ibu, apa ibu tidak merindukan? Bapak-bapak tidak merindukan. Begitu bapak meninggal, anakmu kaya dibikinkan ke masjid namanya. Anakmu kemudian nanti kaya, begitu kau meninggal, anakmu dua-duanya dibikinkan kau satu masjid, bapaknya satu masjid, ibunya. Kebahagia toh. Saya mau tanya ibu bapak, tolong jawab dengan benar. Bisa ndak anakmu jadi polisi, ndak pernah daftar polisi? Bisa ndak? Ndak mungkin. Bisa ndak anakmu tentara, tidak pernah daftar tentara? Ndak mungkin. Bisa ndak anakmu jadi dokter, tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Bisa ndak anakmu jadi anggota DPR, tidak pernah caleg? Tidak mungkin.
Tapi bisa ndak anakmu soleh dan soleha meskipun tidak ada sekolah? Bisa. Itu maknanya Allah mudahkan anakmu jadi soleh dan soleha daripada jadi tentara, jadi polisi, jadi dokter, anggota DPR. Maka ibu-ibu, malam ini evaluasi cara didik anak kita. Siapa yang didik anak-anak kita sekarang? Handphone. Saya heran lihat anak-anak sekarang, Pak. Biar belum pintar bicara, mamanya sudah kasih HP. Supaya apa? Supaya tiba nangis. Ditanya, kenapa kasih HP anakmu? Dede repot Ustaz, selalu menangis. Jangan kau jadi istri, jangan kau menikah kalau tidak siap kau urus anak. HP itulah yang rusak anak-anak kita sekarang. Kenapa sekarang banyak anak-anak sampai pemerintah mengizinkan anak sekolah dikasih kontrasepsi. Dikasih alat kontrasepsi itu anak sekolah, dikasih oleh pemerintah. Kenapa? Anak sekarang bebas berzina. Dari mana dia belajar? Dari handphonenya. Hati-hati. Lebih baik ibu bapak jaga anakmu daripada kau jaga suamimu. Suamimu kau tidak tanggung dosanya, tapi anakmu insya Allah kalau dia baik, dia angkat derajatmu. Suamimu selingkuh, kau biarkan, anakmu kau urus baik-baik, mudah-mudahan anakmu nanti yang akan bahagiakan kamu ketika tua. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian, banyak sebenarnya yang berkaitan ini. Tapi semua akan sia-sia ketika kau tidak sholat. Ketika Nabi ceritakan hadis ini, sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana agar kita bisa selamat di padang mahsyar kelak? Kata Nabi, dua resepnya. Aqimis salah, dirikan sholat, dan yang kedua, banyaklah menyebut nama-nama saya. Salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itulah sebabnya orang-orang tua dulu, ulama-ulama kita dulu, kalau ada dia hajatkan, dia katakan salawati saja dulu. Adik-adik sekalian, ketika kau sudah ada hajat, mau menikah dengan perempuan, dia itu perempuan mau sekali sama kamu, tapi mau muntah lihat mukamu. Jangan kau putus asa. Bayangkan wajahnya, kau bangun salat tahajud, salawati wajahnya. Insya Allah kau salawati terus, dia tiba-tiba suka sama kamu. Yang penting jangan istrina orang kau salawati. Selawat. Yang kedua, perbaiki solat. Ustadz, kenapa hidupku susah? Pasti karena kau tidak solat. Ustadz, kenapa saya usaha selalu? Solatmu. Kalau solatmu baik, tidak ada susahnya bagi Allah kasih kamu. Saya kasih contoh paling gampang. Di sini ada Kapolres. Polres ada ajudannya. Coba lihat kalau Kapolres panggil ajudan. Ajudan! Itu ajudan biar lagi baring langsung lompat. Dia lagi makan pisang dan dalam bula-bula itu. Iya toh? Iya. Ada ndak ajudan? Dengar ini bapak-bapak polisi. Ada ndak Kapolres panggil ajudan? Ajudan! Tunggu dulu Pak. Bilang mau diinjak lehermu. Ajudan! Bapak ndak lihat saya sibuk. Itu Kapolres. Padahal lama Kapolres 2 tahun. Tasinya. Tapi begitu takutnya kalian kepada komandanmu. Kenapa ketika Allah yang panggil kamu? Hayalas sholat. Sini kok. Tapi apa kau jawab? Tunggu. Lagi ada pembeli. Nabi bilang, Tuhan urus mi balik pembelimu. Wajar 30 tahun kau jadi pedagang, tidak bisa kau lepas dari kredit. Apa sampai di situ Allah panggil kau? Hayya 'alas shalah, 2 kali kau nak panggil tu. Hayya 'alas shalah. Belum pak kau goyang. Nak panggil lagi. Hayya 'alas shalah. Apa tidak Tuhan berhenti? Tidak. Nak panggil lebih meningkat lagi panggilannya. Hayya 'alal falah. Sini kau. Bapak tahu artinya itu hayya 'alal falah. Sini saya kasih kau kamu yang kamu minta. Sini kau hayya 'alal falah. Sini kau saya kasih kau yang kamu minta. Itu artinya hayya 'alal falah. Maka ibu-ibu perbaiki sholat. Kalau ada masalah dalam rumah tanggamu tidak usah saling menyalahkan. Lebih baik koreksi. Oh pasti sholatku tidak baik. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Kenapa tidak ikhlas? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asar lagi. Barusan rasanya kita duhur. Kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi kau tidak cari Allah. Siapa kau cari? Uang. Allahu Akbar. Tadi uangku 200.000. Beli bensin 100.000. Beli kuota 50.000. Mana ini 50? Allahu Akbar. Apa isi itu kantona? Sami Allah. Di mana ku simpan di? Assalamualaikum. Oh di bawah sadel. Sepanjang salat kau uang kau cari. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi kau tidak serius ketemu Allah. Kenapa?
Takbir saja kayak ndak makan. Loh. Kok ketawa karena membayangkan diri sendiri toh? Begitu kok. Ada ibu-ibu di Makassar tanya, Ustadz, boleh itu orang sholat tidak pakai BH? Kaget saya, kenapa bu? Dia bilang panas di rumah dari pasar. Boleh, tapi bagaimana itu kalau ruku kok deh? Coba ibu-ibu Bayangkari menghadap sama Kapolres tidak pakai itu. Nggak ada makona tampilin ke istrinya. Tamak kalian nilai ibu ya. Solat pak, tidak ada susahnya bagi Allah kasih kok. Kalau Allah mau, maka perbaiki solat. Solawat, perbaiki solat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya mau berlama-lama, tapi waktu jua yang membatasi kita. Capek mah ibu. Betulkah capek sekali mah ini? Bayangkan kemarin itu saya dari Maluku, dari Pulau Kei dengan dari Seram bagian barat. Saya kira dekat, ternyata naik perahu lagi orang jauh. Pulang saya hanya beberapa jam datang lagi ke sini. Naik mobil jauh dari Balikpapan. Kemudian dari sini, ini malam juga ini kasihan saya pulang lagi. Karena besok pesawatku pagi-pagi ke Tarakan. Lalu ke Tanjung Rejep. Lalu balik lagi ke Makassar setengah hari, lanjut lagi ke Jakarta 27, 28 dan seterusnya. Allahu Akbar. Laki-laki jarum super. Jarang di rumah suka pergi. Tapi saya bukan Ji Samsu. Janji manis nyatanya palsu. Kita bersyukur sebelum saya akhiri pesan khusus. Satu, jangan terima wansogo. Ya. Ibu yakin kau tidak miskin kalau kau tolak itu wansogo. Dan kau tidak akan kaya kalau kau terima wansogo. Kalau kau terima, itu kau tutup masa depannya anakmu. Tapi kalau seluruh masyarakat Pasir tidak ada yang mau terima wansogo, insya Allah terjadi minimal 5 tahun yang akan datang. Orang yang mau maju karena uang nandalkan, tidak berani lagi maju. Kenapa? Karena orang tidak mau lagi disogok. Yang kedua, jangan berpecah belah gara-gara pilkada. Silakan boleh pilihanmu ada. Silakan beda pilihan, tapi jangan bercerai-berai. Para caleg, para calon pemimpin, calon bupati, tim sukses, jangan bodoh-bodohi rakyat. Silakan kau kampanye, tapi jangan menghina lawanmu. Tim sukses, jangan kau bagi-bagi uang. Gakumdu, penegak hukum, tangkap mereka yang sogok. Panwas, awasi pelaksanaan pemilu dengan baik. Yang ketiga, kalau ada masalah dalam hidup ini, solatlah dengan baik. Insya Allah, Allah angkat derajat kita dengan dirikan solat, sempurnakan dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Pak Novi, Pak Kapolres ini orang baik, makanya saya datang ke sini. Saya selalu memanggilnya Adinda, sudah lama saya kenal beliau. Alhamdulillah bisa jadi Kapolres di tempat ini. Saya titip, sebelum saya akhiri saya mau kasih hadiah. Mana itu hadiahku? Ini. Ya, saya mau kasih Pak Kapolres hadiah sarung. Sarung gajah duduk. Kenapa disebut gajah duduk? Sebab sejak diciptakan ini merek, gajahnya duduk terus. Tidak pernah berdiri. Kalau dia berdiri namanya gajah duduk berdiri. Saya perlu beritahu Dek Nopi, kenapa saya kasih sarung. Sarung ini menutup aurat. Dulu orang tidak kenal celana panjang, tidak kenal rok. Tapi sarung dipakai menutup aurat. Aurat itu rasa malu. Maka saya berharap Adinda di sini jadi Kapolres, tutup rasa malunya masyarakat Pasir. Malu dari kemiskinan, malu dari kemiskinan, malu dari kebodohan, malu dari kriminalitas. Yang kedua, ini biasanya sarung kalau duduk, kalau dingin orang Bugis, dia bilang makali bombo. Ya kan? Ditutup. Artinya saya berharap Adinda Novi selama Kapolres di sini, tutuplah rasa dinginnya masyarakat Kabupaten Pasir.
sarung gajah duduk. Mudah-mudahan ada manfaat. Foto dulu. Ya. Oke, makasih, terima kasih ya. Kasih. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mohon maaf saya hanya bisa mampu berdiri segini. Mohon maaf tidak sempat kita berselfie-selfie, karena kalau saya layani semua selfie, hancur saya punya muka. Ya, terima kasih, salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian. Sampaikan isi ceramah ini kepada tetangga-tetangga kita. Mari jaga ketertiban. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.